konfigurasi dengan NIM 2202 11060354. Jadi di sini saya akan melakukan use ping and traceroute to test network connectivity, di mana ada 3 objektif di sini, yaitu yang pertama kita akan use ping command to basic network testing, baru yang kedua use traceroute and traceroute command for basic network testing, yang ketiga troubleshoot the topology. Oke, kita langsung ke part yang pertama, use the ping command for basic network testing. Oke, kita langsung ke step yang pertama, test network connectivity to everyone using PCA. Jadi kita akan dari PCA kita akan ping ke IPv4 address. Oke, berhasil ya, 0% loss dan 0 millisecond average. This is sample for ICMP. Jadi setiap ICMP ini dia memiliki ukuran sebesar 32 bytes. Jadi untuk keempat ini setiap ICMP nya memiliki 32 bytes. Oke, coba kita ping dengan IPv6. Oke, 0% loss dan juga average 0 millisecond. Jadi kita akan langsung ke B, yaitu dimana PCA ping the address list of the following table and record the average round trip time and jadi kita akan melakukan ping. Oke, berhasil 0% loss dan dengan average nya yaitu 3 millisecond dan juga hop limitnya itu 128. Kita akan ke yang kedua. Oke, jadi di sini untuk average-nya itu yaitu 5 millisecond dan juga untuk TTL atau hop limitnya 128. Oke ya, kita akan langsung ke yang ketiga, yang R1. Nah, di sini di hop limit atau TTL-nya itu 255 dan untuk average-nya itu 0 millisecond. Untuk IPv6 dia untuk TTL atau hop limitnya itu 255 dan untuk average-nya itu 0 millisecond. Untuk S1, nah average-nya itu 0 millisecond dan untuk TTL-nya atau hop limit 255.
Nah, untuk IPv6 nya sendiri average-nya 0 millisecond dan TTL nya itu 255. Nah, untuk yang R1 nya average nya itu 0 millisecond dan TTL nya itu 255. Nah, untuk IPv6 nya yaitu TTL nya 255 dan average nya 0 millisecond. Jadi di sini 20/5% paket loss. Jika kita ulangi dia akan 100%, jadi 0% loss. Dan untuk average-nya sendiri 1 millisecond. Dan TTL-nya 254. Nah, untuk IPv6 sendiri TTL-nya itu 254 dan average-nya 0 millisecond. Nah, di sini kita melakukan ping ke ISP G001. Untuk IPv4-nya sendiri dia destination host unreachable dengan loss-nya 100% loss. Oke, jadi sepertinya ini ya request timeout dengan 100% loss. Kita akan coba untuk ping ke IPv4 eksternal. Nah, ini juga 100% paket loss dan dia ada destination host unreachable dan juga request timeout. Sedangkan untuk IPv6 nya dari eksternal ya sepertinya request timeout juga. Ya request timeout. Jadi kita akan ke step 2 yaitu perform ping from S1 to external. From S1 attempt to ping ISP and external using IPv4 dan IPv6 address. Oke, sebelum melakukannya kita perlu untuk mengkoneksikan menggunakan konsol dari PCA ke switch. Nah, setelah terkoneksi kita akan masuk ke
terminal. Oke. Nah, format 1 attempt to ping. Oke. Jadi kita akan mencoba melakukan ping dari S1. Oke, jadi sukses rate-nya 0%. Jadi kita yang langsung yang kedua. Oke, ini juga sukses rate-nya 0%. Ini juga 0%. Dan untuk IPv6-nya oke, request timeout. Oke, 0% ya. Jadi what are the ping result from S1 to ISP and external? Jadi untuk resultnya sendiri dari ISP, baik itu dari IPv4 sampai ke eksternalnya sendiri, dia mengalami error. Jadi dari ISP ini mengalami error. Jika kita mencoba juga dengan ISP yang ini, nah dia success rate nya, jadi dia success rate nya kita ulangi bisa sampai 100%. Dan jika untuk IPv6 nya ya request timeout ya. Oke, jadi hanya IPv4 yang berhasil pada ISP yang atas ini, tapi untuk ISP G001 dan G001 yang IPv6 tidak bisa. Jadi kita akan langsung ke part 2. Use traceroute and traceroute command for the basic network testing. Oke, jadi command for Oke, jadi part yang pertama from PCA is the tracer command to external. Jadi dari command form dan PCA kita akan tracer ke sini. Jadi dari command form kita akan tracer ke 209.
IPv6. Oke, sampai maksimum 70 hops ya. Oke, untuk IPv6 nya sendiri trace-nya komplit ya. Jadi kita akan ke step 2. From S1 use the threshold command to external. Jadi from S1 type threshold. Jadi kita akan mencoba untuk men-threshold dari S1. Oke, jadi sepertinya sama seperti yang di tadi yang di comment form. Dia mengalami error juga, apalagi pada hops keempat. Jadi kita akan threshold ke IPv6 nya juga. Oke, request timeout ya. Oh, oke. Oke. Jadi kita akan langsung ke part yang ketiga, correct the network. Correct the network connectivity issue at ISP. Jadi step pertama itu access the network location where the connectivity issue is occurring. Oke, jadi from terminal S1 SSH the ISP. Nah, menggunakan password class. Jadi bagian B, use the show comments to examine the running configuration for show run and show IP interface brief. Jadi seperti yang dilihat di sini, untuk interface gigabit Ethernet 001 .
Nah, untuk kita lihat 001 baru 201 DB8 ACAD. Nah, seperti yang kita lihat di sini pada gigabit Ethernet 001 di mana IP address-nya 192.168.8.1. Nah, tidak sesuai dengan yang di sebelah sini ya. Juga IPv6 address-nya. Ya. Jadi, correct the issue you found from the command prompt on PCA. Copy paste the following configuration into the ISP router to correct issue in SSR. Jadi kita dari command prompt kita shutdown. Setelah itu kita exit SSH session when finished. Nah, kita masuk ke step kedua yaitu verify end-to-end connectivity. Jadi from PCA command prompt use the ping and tracer. Oke. Jadi di sini kita akan melakukan ping. Nah, jadi di sini 0% loss. Ya, 0% loss dan juga 0 ms average. Oke, terus complete. Oke, terus complete. Jadi kita akan ke part yang keempat, use extended ping command. Dimana step pertama use extended ping command on PCA. Jadi add the command prompt, type ping and enter. Oke, jadi using the T option ping external to verify. Oh maaf, sepertinya ada salah. Nah, jadi dia akan melakukan ping secara terus menerus. Ya, dia akan continuously ping the target until stop, dan use Ctrl C to stop the ping sequence. Oke.
Jadi to illustrate the result when a host unreachable, shutdown the gigabit 001 interface on the ISP router from switch S1 SSH. Oke. Jadi kita akan melakukan sebuah simulasi ya untuk mengilustrasikan hasil jika sebuah host itu unreachable. Nah, ini misalkan kita menjalankannya seperti ini, lalu kita akan ke terminal. Kode. Jadi kita akan shutdown gigabit 001. Dan kita lihat apa yang terjadi pada command prompt. Nah, jadi di sini dia saat kita men-shutdown, dia akan destination host unreachable, lalu dia akan request timeout dan destination host unreachable kembali. Jika kita menjalankannya kembali, nah dia akan kembali terhubung. Nah, dia akan request timeout, lalu dia akan kembali terhubung. Jadi akan ada TTL nya kembali atau hops nya kembali. Jadi itu sudah menjawab sampai ke bagian F. Lalu the above steps can be repeat for the IPv6 address to obtain the ICMP. Jadi kita bisa mengulanginya kembali dengan menggunakan IPv6 address. Nah, dia akan mengalami request timeout. Ya, request timeout lagi. Jadi kalau pada IPv4 dia juga akan mengalami error seperti destination host unreachable. Tapi kalau pada IPv6 dia akan mengalami error berupa request timeout saja. Nah, setelah itu dia akan kembali terhubung. Enable dari jadi sini sudah ter-enable ya harusnya. Nano shutdown. Nah, kita masuk pada step kedua, test network connectivity from the AR1 using Cisco devices.
Jadi ping command is also available on Cisco devices. From R1, ping external on the external network using the IP address. Jadi untuk masuk ke R1 kita bisa untuk di R1 kita akan melakukan ping ke sini. Nah, jadi di sini success rate-nya 100%. Because a local host table was configured on R1, you can ping external VM port. Oke, success rate 80%. Ya, jadi kita ulangi, success rate-nya 100% dengan max average dan max-nya 000 ms. What is the IP address use? Nah, untuk IP address-nya sendiri kita melakukan ping ke 209.165.200.226. Baru ya, success rate-nya 100%. You can use extended ping to observe where there is a network issue, start ping command. Nah, jadi sebenarnya kita bisa melakukan ini tapi sampai repeat count-nya 50.000 dan itu akan sangat panjang. Seperti yang di sini. Dia akan terus melakukan repeat sampai 50.000, sampai sangat banyak. Dan untuk mengakhirnya kita Ctrl Shift Not. Ya, tidak bisa, tapi sudah terdemo. Lalu in PT Activity window, klik check result to verify all the assessment item and connectivity tests are correct. Okay. Kita bisa check results. Nah, untuk overall feedbacknya yaitu completing this activity dan statusnya correct, connectivity testnya juga correct. Oke, kita masuk ke reflection question. What could prevent ping or threshold response from reaching the original device besides network connectivity issues? Nah, jadi ada beberapa hal yang biasanya terjadi seperti firewall PC atau device-nya sendiri tidak menyala, atau rute IP itu tidak tepat. Jadi untuk pertanyaan soal yang pertama itu, dan untuk yang kedua, if you ping non-access address on a remote network, such as what's the message display by the ping command, what does this mean? If you ping the valid password addresses, response what check. Jadi untuk mengeceknya kita bisa mengecek
grouping and addresses what does notices topology ping comment what does this message indicate. Jadi jika dia melakukan pesan O, berarti bisa jadi dia tidak tercapai atau rutenya tidak tertekan dengan baik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.